أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ibu dan Ibu, Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin bertambah usia, semakin berkurang jatah hidup kita, tapi semakin bertambah iman, ilmu dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa setiap hari Kamis kita lanjutkan kajian tauhid untuk menguatkan akidah kita, memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami hakikat pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu Kamis yang lalu kita membahas apa, Bu? Masih ingat? Makna la ilaha illallah. Hari ini kita akan membahas 4 hal yang harus dihilangkan dalam tauhid, 4 hal yang harus ditiadakan dalam tauhid atau dalam syahadatain. Empat hal yang harus ditiadakan dalam tauhid atau dalam syahadatain. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama naik. Pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Kelima apa? Yang kelima mau lebaran, kan terus puasa mau lebaran. Yang kelima ibadah. Nah, kunci dari ibadah yang 4 diterima atau tidak itu dari yang pertama. Kalau yang pertamanya tidak ada syahadatain, maka yang 4 pun tidak berguna. Makanya syahadatain adalah kunci. Kemarin diterangkan bahwa ketika mengucapkan la ilaha itu artinya an-nafyu. An-nafyu itu meniadakan, peniadaan. Meniadakan apa? Meniadakan segala yang diibadahi selain Allah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan. Luas tak orang kafir, tidak ada Tuhan. Padahal mereka selama ini menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang dikenal dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan itsbat. Kalau la ilaha disebutnya nafyu, peniadaan, nafi, peniadaan, tidak ada Tuhan, tidak ada, meniadakan, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Kalimat la ilaha itu artinya an-nafyu, meniadakan. Kalimat illallah itu artinya itsbat, menetapkan, penetapan. Tidak ada orang di rumah ini kecuali, nah kalimat kecuali itu menjadi itsbat. La rajula, tidak ada orang fil masjid, di masjid, berarti kosong. Illa Muhammad, kecuali Muhammad. Dan Muhammad itu adalah itsbat dari perkataan tidak ada. Tidak ada itu artinya nafi, nafyu, tidak, peniadaan. Illa itu adalah itsbat. Illa, kalimat setelah illa adalah itsbat, penetapan. Ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Maksudnya apa? Seluruh ibadah hanya milik Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah, karena tidak ada sekutu dalam hal kekuasaan. Itu disebut la ilaha illallah.
Apa la ilaha itu? An-nafi, peniadaan. Ada dari kalimat la ilaha itu terbagi dua maksudnya. La ilaha itu nafi, peniadaan, nafi. Menafikan gini. Mereka menafikan nafi itu bahasa Arab, nafi menafikan. La ilaha itu menafikan, meniadakan. Ilallah menetapkan, isbat disebutkan. Dalam disebutkan la ilaha illallah itu terbagi jadi berapa? Dua makna. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, meniadakan, sedangkan illallah adalah isbat, menetapkan. Itu. Tidak ada yang boleh memakai barang ini kecuali saya. Isbatnya kecuali saya. Ya. Kita akan membahas nama disebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya ada 4 hal yang harus ditiadakan. Namun si nukudu la ilaha yang harus ditiadakan dari syahadatain, dari tauhid ada 4. Jadi ada 4 yang harus ditiadakan ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang pertama itu disebut alihah. Baru alihah. Yang pertama yang harus ditiadakan namanya alihah. Alihah itu adalah bentuk jamak dari ilah. Lamun hiji ilahun, kalau banyak alihah. Kalau satu ilah, kalau banyak alihah. Jadi alihah teh lafaz jamak, bentuk jamaknya dari ilah. Kalau satu apa? Kalau banyak? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya tidak ada ilah, maksudnya tidak ada alihah. Termasuk tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti menuntut kita meninggalkan ilah-ilah yang lain selain Allah, Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Nah, makanya yang kata para ulama yang disebut alihah itu adalah maqasadahu bi syai'in min jalbi khairin aw daf'i dzurrin fa anta mutakhiduhu ilahan. Yang disebut alihah dalam kitab-kitab tauhid adalah apa yang kamu maksudkan dengan sesuatu dari segi mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, maka kamu menjadikannya sebagai ilah atau alihah. Jadi yang disebut dengan alihah adalah apa yang kamu maksudkan dengan sesuatu dari sesuatu, dari segi mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, maka kamu menjadikannya sebagai ilah. Dari segi mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, apa-apa yang kamu maksudkan dengan sesuatu dari segi mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, maka kamu menjadikannya sebagai ilah. Itu disebut alihah atau ilah. Satu ilah kalau banyak alihah. Nah, jadi kalau ada orang meyakini sesuatu ada manfaat yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya, itu disebut
ilah. Alih. Ilah mas satu, kalau banyak alih. Seperti apa? Seperti percaya pohon ya. Ya ke pohon, ya ke pohon ke. Iman lainnya maupun iman perantara itu alihan. Alihan. Orang sekitar hari ini realitanya mereka itu menyebut ilah, tapi sebelum kita ilah diperlakukan seperti ilah, tapi dia tidak sadar. Orang Arab kan dulu mereka itu pas mengucapin la ilaha illallah langsung menolak. Ketika Nabi mengucapkan, mau nggak aku memberikan kepada kalian satu kata yang dengan satu kata kalian bisa mendamaikan orang Arab dan orang Ajam, orang asing. Dia kabur, orang Arab itu nggak bisa berdamai di kerjaan para perang. Kata Nabi, ada satu kata, dengan kata itu kamu akan bisa mendamaikan orang Arab dan orang asing, orang Arab dan orang di luar Arab. Kata Abu Jahal, ya mau, bahkan kalau 1000 kata pun aku mau. Apa satu kata itu? La ilaha illallah. Malah pas dengar la ilaha illallah, Abu Jahal berdiri lalu pergi. Ya, dia berkata sambil pergi, apakah kami harus menjadikan ilah ini satu? Sambil merasa keherangan. Makanya dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai ayat 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, alihah-alihah kami, gara-gara syairin majnun, penyair yang gila ini? Nabi Muhammad ketika mengucapin la ilaha illallah yang asal disebut Al-Amin, orang yang sangat dipercaya jujur, Al-Amin, sampai orang-orang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad. Orang-orang sangat mencintai Nabi Muhammad. Satu Mekah kenal Nabi Muhammad adalah calon pemimpin masa depan, orang yang jujur. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kata Muhammad, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan beruntung. Mereka mengatakan inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara penyair yang gila? Disebutkan jadi dialog atau drastis. Jadi kalau orang yang berdakwah jangan pernah takut dengan cibiran, jangan takut dengan celaan. Itu bukti Nabi Muhammad berubah 180 derajat apa? Berubah 100 derajat. Yang asalnya memuji jadi mencaci. Sampai apa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara penyair gila? Gara-gara apa? Gara-gara orang Arab paham arti la ilaha illallah. Makanya ketika diucapkan la ilaha, mereka pergi. Nggak mau, kami tetap ingin menyembah alihah-alihah kami. Itu. Jadi alihah itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak baik. Benarnya setiap tahun supaya ziarah makam wali. Itu tidak disadari kalau ilmu la ilaha illallah tentang 4 hal ini tidak kita ketahui. Nah, kuburan yang kita datangi walaupun itu wali, itu sama dengan alihah. Iya mah jarah kawali. Hati-hati bu. Boleh tidak boleh jarah kubur di mana oke. Cuman kan jarah kubur itu apa? Tuzakirukumul maut, agar kalian mengingat kepada kematian, kalian akan mati. Iya mah sekarang banyak yang ziarah untuk mengingat. Di Lembang kayak makam wali katanya di daerah Batu Lonceng. Tapi kalau kayak itu ke makam, ini kali itu di makam apa? Kan di Pageran, ya di Pageran di makam apa? Tapi kalau ke Pageran masuk kalau di rencana di makam apa ya tulisan-tulisan gitu, doakan apinya wali apa aja. Itu disebut alihnya kuburan. Dan dia memang bukan kepada kuburan, iman yang sahur perantara. Itu ucapan orang Arab dulu.
Liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan ilah Allah, bukan Tuhan, tapi ini mendekatkan diri, yaitu alihah. Kamu merasa sesuatu itu yang kamu tuju mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan dan bisa menolak bahaya. Boleh kita berziarah ke kubur, tapi jangan sampai meminta. Itu kan dulu pernah diterangkan bahwa kita boleh tawasul kepada orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang yang masih hidup. Nggak boleh kepada orang yang mati. Ketika Nabi meninggal, tidak ada sahabat yang datang kepada makam Nabi, ya Rasulullah, tolong doa. Enggak. Ketika orang Arab tertimpa kekeringan karena hujan tidak turun-turun, orang Arab tidak datang ke makam Nabi untuk minta hujan, tapi datang ke Abbas. Ya, ke Abbas, tolong doakan agar turun hujan. Karena Abbas orang yang soleh. Dia tidak datang ke kuburan. Makanya kalau ada sesuatu benda, tempat ataupun apapun yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, bisa mendatangkan kebaikan dan membawa keburukan, maka engkau telah menjadikannya alihah ilah. Gitu. Jimat, isim, lah mau dagang ya isim. Wah, ya isim ya. Padahal isim nama fikih tadi. Isim dan jimat, ayah di kantor, apa kata mendatang ayat pedagang ada lebet tas nanti, di lebet tas nanti isi cek orang isi jampe bacaan gitu pakai tulisan Arab, pasti tinggal iman dan isi betul iman fikih tidak jadi Eropa isi no maka ini arah laku dagang ya. Kalau yang berkurang ibadah haji ambil tanah Arab, tanah Mekah umatnya. Abia mau kenal nama uwi panggilkan tanah Arab resekan. Terus tidak urus kita dalam. Benar Ustaz, karena kata ziarah itu sebetulnya mengunjungi orang hidup juga ziarah. Iya ziarah. Ya tapi kan kita suka salah mengartikan. Berarti ziarah itu ke makam. Ziarah itu mengunjungi, bahasa Arab. Zaro ya ziarah mengunjungi. Umroh itu ziarah, al-umroh itu ziarah. Umroh itu mengunjungi, Baitullah itu ziarah. Yang ziarah ibu sumping kali itu ziarah. Ibu kata galaga menuju ziarah, kata galaga mengunjungi. Cuma ketika orang harus ziarah terorientir secara makam. Ya kamu ziarah. Bagaimana dari ziarah ke mana KTS-nya? Ziarah. Ya. Bahkan hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan alihah ilah. Ya, jangan menuhankan hawa nafsu. Teh alihah teh ayat dalil nanti. Yang pertama dari Al-Qur'an surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Ya titik dulunya Bu. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu, alihah-alihah itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Al-Furqan. 43 betul? Iya 43. 43 betul itu?
43. Ayat 3. Astagfirullah. Al-Furqan ayat 3. Tadi naon Bu? Ibu letak buku. Tilu cara dia ngaji tilu gitu. Ini 40 ayat. Terus ayat tilu. Ya, yang lepas kuping Ibu. Al-Furqan ayat 3. Abi jelasin aja tadi. Al-Furqan ayat 3. Al-Furqan ayat 3. Bu, ayat 3. Ya, jadi di sini kata Allah dalam Al-Quran, mereka menjadikan ilah-ilah, alihah-alihah sebagai sembahan selain Allah. Padahal mereka tahu mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Tapi anggar disembah. Lamun patung-patung, lamun ayah banjir, angarnya paling. Yang paling Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung yang milik Raja Namrud kan disisakan satu yang paling besar. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, terus kampaknya disimpan dikalungkan kepada patung yang paling besar. Kata Ibrahim itu patung yang besar, itu kan kampaknya ini tuh. Cik Namrud, piraku sudah patung bisa tuh. Angkona piraku patung bisa menghancurkan, tapi nanti diibadahi. Itu kan jadi maling. Ya, kamu yang menghancurkan? Mana tuh buktinya? Kampak ada di patung yang paling besar. Kita kan Cik Ibrahim. Ya, Raja Namrud, loh, piraku patung bisa menghancurkan kan cicing wae itu bisa dia kena mati. Nah, itu buat ibadahnya kayak gitu mah langsung Allah itu. Jadi itu kecerdasan Nabi Ibrahim. Gitu. Yang kedua surat Yasin. Nah, ini saya favorit Ibu ayat 20 sampai 24. Surat Yasin ayat 23 sampai 24 ayat nomor 4 itu. Ayat 23 sampai 24. Attakhidhu min duni ayatan yuridu rahman bidurrin la tughni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun inni idza lafi dhalalin mubin. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi pertanyaan, kenapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Ini sudah terjadi. Sampai ke hari kiamat, Tuhannya itu akan saling menyalahkan dengan yang pernah menyembahnya. Itu. Terus surat Nuh ayat 23. Surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadrunna aliyatakum wa la tadrunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu menjadikan alihah kamu, Tuhan-Tuhan kamu. Dan janganlah sekali-kali pula kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasra. Ini disebutnya Tuhan-Tuhan kaum Nuh kapungkur. Jadi itu adalah patung orang-orang soleh yang dijadikan patung selalu disembah oleh kaum Nabi Nuh. Betul. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 43. Ini hawa nafsu Tuhan. Hati-hati. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa'anta takunu alaihi wakila. Tadi 43 saya. Al-Furqan ayat 43. Tadi kan Al-Furqan ayat 3 maka hijimah Bu. Kedua Al-Furqan ayat 43. Katakanlah kepadaku
wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alihah, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Terangkanlah. Jadi ketika hawa nafsu kita lebih kita turuti daripada hukum Allah, nah kita lantas menjadikan hawa nafsu orang itu Tuhan. Ya. Nah, kesolat, Korea capek. Nah, hawa nafsu kita sudah menjadi Tuhan sebetulnya. Tapi tidak menyebabkan kita keluar dari Islam ini. Terus surat Al-Anbiya ayat 22 sampai 24. Surat Al-Anbiya ayat 22 sampai 24. Yang ketiga, jadi baca di Google lah, panjang. Yang ketiga, keberapa ini? Selanjutnya kajikan surat Al-Furqan ayat 3, Yasin ayat 2-4, Nur ayat 23, Al-Genapnya surat Al-Mu'minun ayat 91. Itu ayat-ayat yang berkenaan tentang alihah, Tuhan-Tuhan yang mesti dihilangkan. Tuhan-Tuhan. Jadi apa yang kau tuju, lalu kamu meyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, itu adalah Tuhan. Allah. Jimat, dukun, itu bisa jadi Allah. Yang kedua, jadi yang pertama harus ditiadakan dari syahadatain yaitu alihah, Tuhan-Tuhan atau ilah. Jadi tadi ada dalam Al-Quran. Yang kedua yang harus dihilangkan itu dari penyembahan yaitu togut. Togut. Ibu pernah dengar togut? Siapa nama togut? Togut teh harus apa? Togut. Jadi kata ilah, togut dan lain-lain itu hampir mirip. Nanti dari segi definisi togut. Pertama kali Nabi diutus, para Rasul itu kan perintah Allah, ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah, wastanibu togut, dan jauhilah oleh kalian togut. Togut itu berasal dari kata-kata togo. Non togo teh melampaui batas. Togo, togut. Togut. Togut dalam kitab Fathul Majid, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, at-togut mushtaqun minat tughyan wa huwa muzawazatul hadd. Togut itu diambil dari kata-kata tughyan, yaitu melampaui batas. Orang yang melampaui batas disebut togut. Itu secara bahasa diambil dari segi bahasa, melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu togut. Pergilah kepada Fir'aun, sungguh Fir'aun itu telah melampaui batas. Yang kedua, dijelaskan juga togut adalah kullu ma'ubida min dunillahi wal warradin bil ibadati. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dalam ibadah kepadanya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dalam ibadah kepadanya. Ini hampir mirip dengan ilah.
Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia dalam ibadah itu tagut. Yang ketiga, definisi tagut. Tagut adalah segala sesuatu mayadil insan wa yudilu an tariqil haq wal huda. Segala sesuatu yang membuat manusia melampaui batas dan menyesatkan dia dari jalan yang benar dan petunjuk. Dalam kitab tafsir Sofat Tafsir, tagut adalah segala sesuatu yang membuat manusia melampaui batas dan menyesatkan dia dari jalan benar dan petunjuk. Mudah-mudahan kayak jangan buku ibu setiap pertemuan ditulis yang menyesatkan dan menyesatkan dia dari jalan yang benar dan petunjuk. Tagut juga diterangkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani adalah sebuah ungkapan istilah dari kulli muqtadin, setiap sesuatu yang melampaui batas, setiap yang disembah selain Allah, baik secara perorangan atau kelompok. Umar bin Khattab mengatakan, tagut adalah setan. Tagut adalah setan. Ibnu Qayyim berkata, setiap sesuatu yang menyebabkan seseorang melampaui batasnya dari yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, maka tagut itu setiap kaum yang menghukumi dengan suatu hukum yang bukan hukum Allah dan Rasulnya, atau mereka menyembah selain Allah, atau mengikutinya dengan tanpa petunjuk dari Allah, atau mereka mentaati apabila mereka tidak ketahui bahwa sesungguhnya dia itu taat kepada selain Allah. Jadi tagut itu disembah sampai disadari sambil dicintai. Kalau alihah ilah, kadang-kadang tersadar pakai Tuhan, gitu. Kadang-kadang nggak sadar bahwa itu Tuhan. Ya Bu ya, kalau bedanya ilahnya tagut, nah alihah ilah, orang meyakini bahwa batu ini mendatangkan manfaat menurut tersadar, tetapi Tuhan. Nah, kalau tagut wahwa rodi, dia ridho, seperti menyembah setan, dukun. Kan dukun munjung atau bertapa di guha, dia itu sadar dan dia itu ridho, itu sebutnya tagut. Terus kata Ibnu Qayyim, tagut juga jika dia berhukum selain ke hukum Allah, berhukum kepada selain hukum. Seperti hari ini banyak satu aliran yang mengatakan hukum Indonesia adalah hukum tagut. Wah, betul ya Bu? Hukum Indonesia adalah hukum tagut. Kenapa? Karena berhukum kepada demokrasi, kepada undang-undang dasar, bukan kepada hukum syariat Islam. Nah, ini aliran-aliran yang suka menggampangkan mengatakan tagut kepada hukum. Padahal hukum Indonesia hukum tagut daras. Kan di sini hukum tagut adalah hukum kata Ibnu Qayyim menghukumi satu hukum bukan hukum Allah dan Rasulnya. Itu adalah hukum tagut kata Ibnu Qayyim. Apakah Indonesia layak disebut hukum tagut? Nah, ini di permasalahan. Ya, ada aliran yang kemarin dibubarkan HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Orang katanya mengatakan pemerintah itu hukumnya tagut itu karena tidak menggunakan sistem khilafah itu. Karena ini dalil yang menjadi alasan untuk pemerintah mengubarkan HTI, padahal tidak layak itu mengubarkan. Ya, padahal Indonesia itu walaupun dari segi undang-undang tidak menggunakan syariat Islam, tapi kebanyakan undang-undang dalam KUHP itu justru di dalamnya ada hukum Islam. Jadi kita tidak bisa seenaknya mengucapkan hukum tagut kepada pemerintah Indonesia, tapi harus terus bertahap untuk mencapai hukum yang sempurna. Karena kan Pancasila itu diambil dari Al-Quran, namanya dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, terus dihapus piagam Madinahnya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa dan piagam Jakarta itu ketuhanan yang Maha Esa dan
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu dihapus. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap hukum di Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Nah, jadi tidak bisa mengatakan hukum Indonesia hukum tauhid karena masih diberikan kebebasan dalam ibadah. Kan ibadah itu ada 4. Dan hukum fikih ada 4. Pertama ada ibadah, yang kedua ada muamalah, yang ketiga ada munakahah, yang keempat ada jinayah, kata Imam Syafi'i gitu. Yang pertama ibadah itu fikih ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah kita bebas. Di Indonesia kan sholat bebas. Bebas tuh? Bebas. Terus bolak-balik umroh bebas tuh? Bebas. Nah, berarti hukum ibadah sudah masuk di undang-undang. Jadi nggak boleh kita mengatakan Indonesia sebagai negara tauhid, nggak boleh. Itu kalau anak muda yang baru dicekoki oleh kaum seperti itu tauhid. Kamu itu harus begini, ini hukumnya bukan hukum Allah, ini hukum tauhid. Kamu harus syahadat lagi, jadi syahadat Imam NI, syahadat la ilaha illallah. Gerakannya apa? Gerakannya mengajak anak-anak muda untuk nanti itu ujung-ujungnya mengkafirkan saudaranya sendiri. Jadi boleh mengambil harta orang tua karena orang tua itu bukan orang Islam. Nah ini nih, kenapa? Karena menganggap itu tauhid. Selain yang berhukum kepada Islam itu tauhid. Nah, padahal kan Indonesia itu dijamin hak ibadahnya, itu nggak bisa disebut tauhid. Walaupun belum sempurna dari segi pemerintahan. Ibadah sudah boleh, munakahah menikah ada departemen agama kan. Sebagai kompensasi ditiadakannya Piagam Jakarta, diadakanlah departemen agama. Kalau di Arab Saudi nggak ada departemen agama. Di negara-negara itu jarang ada departemen agama. Cuma di Indonesia menikah ada aturan, ada wali. Kalau nggak punya wali dari pihak keluarga ada wali di departemen agama. Terus hukum waris ada departemen agama. Semuanya ada. Berarti nggak bisa disebut hukum tauhid karena hukum pernikahan ada dalam undang-undang Indonesia. Terus nanti muamalah, kan setiap orang boleh transaksi dengan siapapun. Ada bank syariah, ya jelas boleh muamalah. Cuman yang satu yang belum jalan itu hukum jinayah, hukum pidana kita hukum. Sebagian yang membunuh dibunuh dari ayat ke Indonesia ayat. Dulu Amroji bunuh itu. Bunuh dari kan membunuh. Cuma tidak semua yang membunuh dibunuh dari tak itu. Kenapa? Karena hakimnya takut memutuskan. Hakim yang mencuri potong tangan ayat tuh. Ayat di Aceh. Di Indonesia nanti ada DPR sekarang paling bangsa DPR. Kan yang menetapkan undang-undang kewarganegaraan DPR. Tinggal kita orang milihnya dalam pemilu, pilih DPR yang benar-benar agama Islam. Masalahnya Islam nggak mau ya mengajukan undang-undang KUHP potong tangan bagi yang mencuri. Kenapa? Karena kedatangan ini niat mau jadi bangsa, jadi koruptor gitu. Jadi di antara hukum-hukum yang 4, hukum ibadah, fikih ibadah, muamalah, jinayah, munakahah sama jinayah, yang belum sempurna itu hukum pidana jinayah. Jadi nggak bisa mengatakan Indonesia sebagai hukum tauhid, walaupun tidak 100% menjalankan hukum Allah, padahal di dalamnya ada hukum Allah. Makanya kata para ulama, tugas kita itu bukan mencaci tauhid bukan itu, tapi mendoakan dan terus berdakwah kepada para pejabat, kepada orang-orang supaya mengerti tentang istilah tauhid. Sehingga Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun, kepada Fir'aun. Nabi Musa tidak menyerukan tauhid begitu. Nabi Musa menasihati terus. Selama hukum Allah di Indonesia belum tegak secara 100%, jangan pernah mengatakan Indonesia adalah negara tauhid seperti aliran-aliran sesat yang mengatakan Indonesia negara tauhid karena tidak menggunakan hukum Allah. Nah, padahal sudah banyak hukum Allah yang dijalankan secara bebas, secara bebas dan secara nyaman.
Tapi ada beberapa hal yang kecil yang nggak bisa dijalankan, seperti tadi hukum potong tangan, hukum dibunuh lagi, zina dirajam, gitu ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, menghukumi dengan suatu hukum yang bukan hukum Allah itu adalah tauhid. Tapi kalau itu semuanya itu sudah tauhid. Kalau di negara Cina hari ini, umat Islam Cina itu dibunuh itu Uyghur. Jadi ada sebuah tempat yang ditutupi oleh media, itu tempat membunuh orang-orang Cina Muslim Uyghur. Nah itu tauhid baru. Islam tidak diberikan kebebasan, itu tauhid. Menghukumi bukan hukum Allah. Nah, jadi hukum tauhid itu maknanya banyak. Yang pertama, segala sesuatu yang disembah dan Allah dan dia ridho dalam ibadah. Yang kedua, segala sesuatu yang membuat manusia melampaui batas. Yang ketiga, sesuatu yang membuat manusia mengamankan dari yang benar. Terus kata Umar bin Khattab, tauhid itu adalah syaitan. Jadi tingkatan yang pertama tauhid itu syaitan, yang kedua selain dari syaitan itu tauhid. Terus di sini jelaskan yang dapat kita simpulkan dari pendapat ulama salafus saleh tersebut adalah bahwa tauhid itu adalah setiap sesuatu yang mengalihkan hamba dan menghalanginya dari ibadah kepada Allah, dari ikhlas dalam beragama dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sama saja dalam hal itu baik syaitan ataupun bangsa jin dan manusia, pohon, batu-batu dan sebagainya. Itu adalah tauhid. HP bisa jadi tauhid. Bisa jadi tauhid. Kalau apa? Nah, memalingkan hamba dan menghalanginya dari ibadah kepada Allah. HP bisa jadi tauhid. TV bisa jadi tauhid. Suami bisa jadi tauhid. Ibu kenapa tenang? Ya, suami abdi aku udah kali dikandung itu. Lamun kali dikandungkan sakit gitu aja. Karena ini suami tinggi kan, udah mana ibu nawe alim alasannya suami lah, suami itu tauhid. Menghalangi dari ibadah dan menghalangi dari ikhlas dalam beragama, itu tauhid. Tauhid sesuatu yang melampaui batas dan kepada Allah dan Rasul. Sama saja kalau itu adalah setan dan jenis jin atau manusia. Ini bisa bentuk jin manusia atau bisa bentuk barang, benda, pohon-pohon, batu-batu dan sebagainya. Itu kata kesimpulan para ulama salafus saleh. Jadi kalau bisa disimpulkan ya tauhid itu kan banyak definisinya, terlalu banyak definisi pengertian tentang tauhid. Maka kalau disimpulkan tauhid adalah sesuatu yang memalingkan hamba dan menghalanginya dari ibadah kepada Allah, dari ikhlas dalam beragama dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sama saja dalam hal itu baik setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, pohon-pohon, batu-batu dan sebagainya. Terakhir, jadi di sini dan termasuk dalam hal ini dan dengan tanpa ragu lagi yang berhukum dengan undang-undang asing dalam Islam dan syariatnya selain dari aturan Islam, maka dia adalah tauhid. Gitu. Banyak lah. Dalilnya kayak dibuka di bumi surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl 36 Bu. Terus surat An-Zumar ayat 17. An-Nahl 36, Az-Zumar 17. Terus surat An-Nisa 60. Terus surat Al-Ma'idah 60. Terus surat Al-Baqarah 256. Terus surat An-Nisa 76. Di sana ada kata-kata tauhid semua. Ibu baca konteks tauhidnya sangat berbeda-beda. Jadi pertama yang mesti ditiadakan dari la ilaha illallah, dari syahadatnya pertama Bu, al-ilah, Tuhan, jamaah dari ilah. Yang kedua tauhid. Tinggal dua di yang ketiga, yang keempat. Ini kan sudah yang 6.
kita cukupi sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang, di Kamis yang akan datang insyaallah dalam kajian tauhid. Ada 2 lagi yang mesti kita tiadakan dari syahadatain insyaallah. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan pikiran kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.